Jadi apapun yang saya sampaikan, mohon maaf untuk saudara-saudaraku semuanya, ini saya tidak tujukan kepada orang-orang keturunan Arab secara mayoritas, tidak. Tetapi hanya oknum-oknum keturunan bangkek bangsat bajingan seperti Aldrun dan sekutu-sekutunya. Itu saya baru bikin sehari. Saya sebetulnya malesnya itu tadi, itu pelanggaran di channel YouTube ini. Tapi karena saya ini jengkel sama si Aldrun, nggak pakai Bigo Tagus, nggak pernah. Saya dulu pernah masuk Bigo karena apa? Doktrinisasinya si Aldrun. Aldrun itu Wahabi itu. Asli Wahabi. Makanya ketika dia itu melihat Habib-Habib kita yang amaliyahnya amalah Ahlussunnah wal Jamaahnya itu adalah dari NU, dia udah ngeritik ke sana kemari. Itu si Aldrun, makanya jengkel saya. Dari kemarin tuh tak tahan, ini orang diapain ya? Bangsatnya orang. Kok udah nyampe pribumi disentil-sentil, dia nyinyir. Ya Allah, dia tuh saya perhatikan kurang apa. Kemarin dia mandatoring vaksin juga sudah dapat duit banyak, sudah dapat rumah. Loh ya sudah gitu loh. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Nggak usah terus akhirnya tuh pribumi ditantang-tantangin. Tentukan waktunya. Pribumi, wah dia nyebut pribumi dari, aduh. So yes, terus bawa ansor, banser. Nah, kenapa saya itu marah? Kenapa saya jengkel? Darah saya mendidih, saudara. Ini orang-orang model-model yang dari dulu kan bikin konflik kan manusia-manusia kelompok ini. Kelompoknya Rizik, kelompoknya Bahar, kelompoknya ini si Tompel, Suginur dan lain sebagainya itu. Sampai Suginur bebas saja saya apresiasi. Lupakan semuanya ya Gi. Enggak, saya panggilnya Kang Sugi. Kang Sugi, lupakan ya yang dulu. Bebas saja saya ucapkan selamat. Saya kasih nasihat, saya kasih masukan. Bu, kalau menjadi seorang oposisi, Kang Sugi, Bu, kamu kalau menjadi kritis terhadap pemerintah, Bu ya menggunakan akal, menggunakan data. Jangan asal tebar kebencian, jangan hoax, jangan menimbulkan isu sara. Jangan nyinyir sama NU, ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, ansor banser dinyinyir terus. Dalam kontennya dia, saya sudah nasihati. Dia lakukan lagi. Akhirnya naas lagi datanglah si Bambang naaskan akhirnya. Percayalah dengan, jadi Sugi itu goblok. Kebenciannya itu mampu membenarkan sesuatu yang hoax. Contoh adalah ijazahnya presiden yang dianggap palsu. Dia meyakini Bambang Tri karena apa? Karena dia sangat membenci yang namanya Jokowi. Karena dia sangat kritisnya keterlaluan yang berlebihan terhadap seorang pemerintah. Kepada pemerintah. Akhirnya apa? Saking bencinya mengakibatkan bahwa Suginur itu menjadi goblok. Berarti memang goblok. Kasih tahu. Itu Suginur sudah saya kasih nasihat baik-baik. Masih melakukan seperti itu. Gak kapok-kapok bocah ini. Panggah diterus-terus kayak ya wis nyemplung mana? Nyemplung. Masuk penjara lagi. Kenapa? Bahayanya Sugi itu ketika dia, dulu itu dia betul-betul ya, dia ngakunya kan keluar dari NU, padahal masuknya kapan kita enggak tahu ya, kita semua enggak tahu. Tiba-tiba dia keluar dari NU, nyinyir-nyinyir kepada NU, dan akhirnya apa? Ketika konten-kontennya dia banyak disimak orang, jutaan orang, dia akan memunculkan apa? Bibit-bibit radikal, orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, adu domba ini, propagandanya Suginur. Ini orang seperti Sugi itu sangat bahaya sekali. Ditambah lagi, si Sugi udah tumbang, Aldo lulus dari Bigo, tiba-tiba nge-YouTube. Setelah nge-YouTube, Habib Bahar ngandang, dia muncul di podium, demo-demo itu. Vaksin inilah, vaksin itulah. Udah dapat rumah dia. Kemarin kan dia masih ngontrak tuh. Ya kan? Ya Allah, ini orang-orang ini pembenci ini ngawur. Saya itu khawatirnya apa? Ini pemerintah biar tahu.
Ketika masyarakat ini didoktrin terus-terusan, kebencian rakyat Indonesia diambang keseimbangan, di atas keseimbangan, 50, sekian persen saja. Kebencian masyarakat ini dipropaganda, diprovokasi sama kelompok-kelompoknya Suginur, kelompok-kelompoknya Aldrun, si Tompel, orang-orang HTI yang gak puas-puas ingin merongrong NKRI. Ini Indonesia akan mengenyam sebuah dedikasi apa? Teroris. Kontennya sama kayak Samsudin. Apa itu, Wingka? Mana videonya Gus Ansor Banser? Oh ya ada. Di Benteng Nusantara juga dia upload itu. Ada, cuman saya nggak pernah upload. Ya. Aldo nggak jual agama kere. Dulu dia ngontrak. Dia ngontrak, sekarang sudah ada kemajuan, tetapi mbok yo jangan propaganda. Rakyat Indonesia, wabil khususnya netizen yang ada di Indonesia ini, alhamdulillah ini sudah banyak yang cerdas. Sudah dicerahkan banyak para konten-konten kreator yang memberikan, yang mencerdaskan, memberikan informasi-informasi yang menyeimbangkan. Ini loh bahwa Aldrun itu orangnya begini. Oh ini kelompok HTI begini. Ini kelompok JAD begini. Kayak kemarin yang ngebom di Astana Anyar. Itu kelompok JAD itu. Yang dulu saya sering edukasikan. Ini loh walaupun mereka ini sudah dibubarkan seperti HTI dan lain-lain sebagainya. Termasuk EPI ini juga sama. Sudah menjadi organisasi terlarang yang sudah dibubarkan. Tetapi manusia-manusianya ini, kadrun-kadrun ini masih bergentayangan. Mencekoki, mencangkul paham-paham yang ada di Indonesia. Dia cangkulin tuh paham-paham asing tuh. Entah yang dasarnya dari mana, yang jelas pelopornya ada. Dia akan tanamkan itu, bibit-bibit itu. Ketika tumbuh akan menjadi radikal. Ketika tidak dicegah akan menjadi sebuah teroris. Makanya, ya alhamdulillah. Memang Indonesia itu harus ada orang-orang yang berani, saudara. Zaman sekarang ya, negara kita ini nggak membutuhkan terlalu orang yang pandai agama. Yang berwawasan tinggi, yang punya titel, enggak. Kita warga negara Indonesia membutuhkan orang-orang yang berani. Alhamdulillah kita sudah melahirkan banyak itu konten-konten. Orang yang punya channel-channel itu akhirnya pada berani untuk melawan paham-paham itu. Karena saya provokasi terus. Orang Indonesia jangan pernah takut sama oknum-oknum keturunan. Sekalipun dia mengaku adalah cucu Nabi. Kayak si siapa? Aldrun. Aldrun juga ngakunya Habib, sama. Cucu Nabi, ada yang ngaku cucu Nabi ke-29, ya ada. Bangkai kan kayak begitu. Itu riya apa bukan? Kesombongan atau bukan? Biar apa sih dia ngaku-ngaku cucu Nabi? Biar apa sih dia itu mengagung-agungkan kehabibannya? Apa biar orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim, biar begini. Sedekah dawuh. Ketika kita sudah memuliakan, mereka memprovokasi, terus kita harus siap jihad, siap mati syahid, begitu. Koplak. Bangke enggak? Bangke orang-orang kayak begitu. Dulu nggak ada yang kayak begitu. Celakalah kalian di neraka bila menghina Habib Rizik Syihab adalah wali Allah. Emang sudah terbukti bahwa Habib Rizik itu adalah cucu Nabi? Secara ilmiah apakah Anda tahu? Anda tahu itu cuman katanya. Anda tahu cuman katanya. Iya kan? Saya mau tanya kalau ada yang jawab. Apakah ada DNA? Apakah ada secara ilmiah, sudah dites, sudah diuji bahwa beliau adalah darah Rasulullah? Orang Indonesia itu goblok-goblok. Tapi enggak semua. Orang Indonesia itu goblok-goblok. Tapi enggak semua. Ketika sudah dibumbui agama, menjadi mulia. Ketika ada gelar-gelar, ya, itu sudah sendiko dawuhnya, sudah wis mati syahid siap. Goblok-goblok. Mereka hanya silau terhadap gelar yang katanya cucu Nabi. Tetapi tidak silau dengan kemaslahatan.
Itulah gobloknya orang sebagian di Indonesia. Masih gampang dibodohi hal-hal seperti itu. Di Arab yang namanya Habib nggak laku. Mohon maaf, bukan kita anti terhadap Habib enggak, tapi apa kita kritis terhadap Habib oknum seperti itu. Saya memiliki guru Habib kok Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya juga guru saya yang saya cintai. Saya siap mati demi beliau. Wajar kalau saya siap mati demi beliau. Beliau memberikan dedikasi yang baik, nggak pernah provokasi. Keluar dari lisannya Habib Lutfi saja, ini sebuah kemanfaatan. Orang banyak yang ngantri hanya pengen dengerin Habib Lutfi itu dongeng karena apa? Mudah-mudahan mengharapkan keberkahan dari lisan yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Bisa dicontoh. Torekohnya, lelakunya, jalannya, akhlaknya, ketauladannya, kepemimpinannya. Bisa dicontoh. Lah kalau yang ono, isinya berantem aja, isinya demo aja, isinya teriak-teriak aja. Sekarang saya mau tanya sama ente semua. Apakah itu tidak merusak marwah agama kita sendiri? Jawabannya, merusak. Merusak. Islam terlihat menjadi seram. Islam dipandang seperti menakutkan. Akhirnya banyak menjadi orang-orang muslim yang murtad. Gara-gara apa? Ajaran-ajaran yang tidak kasih seperti itu. Coba aku mau tanya sama kalian, Drun. Kasih satu referensi. Ada nggak ulama-ulama kami dari NU termasuk Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya pernah caci maki dalam panggung? Sedikit saja. Kasih contoh. Ada nggak kiai-kiai kami begitu? Dalam dakwah, dalam mimbar, dalam ceramah. Ada tidak? Di NU ada nggak seperti itu? Saya tanya. Kasih contoh, kalau ada saya tak ikut sama kamu. Jawabannya nggak ada. Kalian kadrun-kadrun mencari kesalahan ulama-ulama kami nyaris tidak menemukan. Yang ada apa? Ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, habaib-habaib kami itu kalau ceramah itu adem, ayem ketika tegas untuk jihad. Tidak bawa si fulan ini jelek, si fulan itu jelek, presiden itu banci, presiden itu lonte ini. Nggak ada amit-amit, nggak ada. Contohlah NU. Apakah NU tidak dicintai semua agama? Cinta semua agama terhadap NU. Contohlah itu. NU makanya banyak orang-orang non-muslim menjadi mu'alaf. Itu gara-gara apa? Cinta sama NU, tersentuh dengan ulama-ulama kiai NU yang penuh kasih. Yang penuh apa? Yang penuh dengan toleransi. Yang penuh dengan kasih sayang. Ini kadrun-kadrun harus melek. Lu dakwah sesama Islam saja ribut, berantem, bom-bomam, halalkan darah, serem. Kalau seandainya Islam seperti itu, saya lebih baik nggak beragama. Tapi kan faktanya Islam yang sesungguhnya sesuai dengan ajaran Rasulullah tidak seperti itu. Coba bayangkan. Masih ada kalian yang bilang bahwa saya itu adalah pembenci para habaib. Tidak, saya malah melindungi marwah guru-guru kami para habaib. Guru-guru kami itu betul-betul sangat berkaromah. Bisa menjadi tauladan, sopan, akhlakul karimahnya Masya Allah luar biasa. Jangan dirusak gelar-gelar guru-guru kami. Dirusak sama siapa? Habib seperti Aldrun. Ya Habib juga dia. Bukan Habib itu. Itu orang keturunan yang numpang di Indonesia. Makan kencing kayak si Aldo tuh. Makan kencing di Indonesia. Tapi songong. Jadi apapun yang saya sampaikan, mohon maaf untuk saudara-saudaraku semuanya. Ini saya tidak tujukan kepada orang-orang keturunan Arab secara mayoritas, tidak. Tetapi hanya oknum-oknum keturunan bangkek, bangsat, bajingan. Seperti Aldrun. Dan sekutu-sekutunya